Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai value proposition canvas. Value proposition canvas berkaitan dengan bagaimana kita create value atau menghasilkan nilai. Value proposition canvas diciptakan oleh Alexander Osterwalder yang merupakan penjabaran untuk melihat bagaimana cara menciptakan value atau nilai untuk para pelanggan atau customer. Value ini salah satunya adalah manfaat. Jadi dengan melihat ini, kita bisa melihat manfaat apa yang akan didapatkan oleh pelanggan ketika menjalankan bisnis. Selain melihat manfaat, juga melihat dari kebutuhan pelanggan, membantu memecahkan masalah dari para pelanggan dan apa saja yang harus dikerjakan. Penilaian secara sistematis terstruktur menjadi keunggulan dari value proposition canvas. Adapun pembagian value proposition canvas adalah terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah customer segment, terdiri dari customer job, gain, and pain. Yang berikutnya adalah value proposition, terdiri dari product and services, pain relievers, and gain creators. Terlihat pada gambar ini adalah template dari value proposition canvas. Di sebelah kanan, yaitu adalah bagian dari customer segment, sedangkan di sebelah kiri adalah bagian dari value proposition. Mari kita lihat yang pertama berkaitan dengan customer segment, yaitu customer job, yaitu melihat pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan apa yang harus diselesaikan lebih dahulu. Customer job dimulai dari sketsa customer profile. Yang dilihat adalah berkaitan dari jelaskan apa yang pelanggan Anda targetkan. Lalu bisa juga menjadi tugas mereka, demikian juga masalah mereka yang dapat diselesaikan. Dalam slide ini dijelaskan beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita mencoba untuk mengenali customer job, yaitu mulai dari pekerjaan fungsional dari pelanggan Anda. Misal ketika mereka melakukan pekerjaan, menyelesaikan tugas, memecahkan masalah tertentu. Lalu pekerjaan sosial pelanggan berkaitan dengan bagaimana supaya menjadi lebih baik, mendapatkan kekuasaan, status, dan lain-lain. Selanjutnya dari pekerjaan emosional pelanggan. Misalnya dari sisi kecantikan, estetika, merasa lebih baik, keamanan, dan juga melihat dari kebutuhan dasar pelanggan Anda. Misalnya lebih mudah untuk berkomunikasi, dari berkaitan dengan perkawinan, kesehatan, kebugaran, dan lain-lain. Yang berikutnya dari bagian customer segment adalah customer gain, yaitu melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh pelanggan. Dalam customer gain ini juga mendeskripsikan keuntungan yang diharapkan oleh customer, termasuk keuntungan secara fungsional, emosional, lalu juga emosi positif, dan juga bagaimana untuk menghemat biaya. Pada slide ini juga dijelaskan beberapa pertanyaan untuk membantu bagaimana mencari customer gain. Yaitu yang pertama, apa yang membuat pekerjaan customer menjadi lebih mudah? Misalnya, apakah servis lebih atau harga lebih murah? Lalu yang berikutnya adalah apa yang dicari customer? Apakah desain yang bagus atau garansi terhadap barang-barang yang ada kemungkinan untuk cacat atau rusak?
Yang ketiga adalah konsekuensi positif yang diinginkan oleh pelanggan. Agar terlihat keren kah? Menaikkan gengsi kah? Atau meningkatkan status? Yang keempat, apa yang diimpikan oleh customer? Pencapaian-pencapaian apa dalam hidupnya yang ingin dicapai? Contohnya, ingin punya rumah, atau pengen menikah, atau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang kelima adalah harapan atau ekspektasi dari pelanggan atau customer, berkaitan dengan kualitas produk, services, dan bahkan lebih dari itu. Bagian ketiga dari customer segment adalah customer pain, yaitu di sini melihat dari sisi negatif pembiayaan yang tidak disukai oleh pelanggan, hingga resiko yang bisa didapatkan oleh mereka, dan mencoba untuk mendeskripsikan emosi negatif, hal-hal yang tidak diinginkan, situasi yang tidak diinginkan, atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam kehidupan atau sebelum-sebelumnya mereka alami ketika atau setelah mengerjakan sesuatu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk memperoleh customer pain, yaitu adalah what does your customer find too costly? Misalnya karena waktunya lama atau harganya mahal. Yang kedua adalah what makes your customer feel bad? Yaitu contohnya frustasi, menjengkelkan, mengganggu, memusingkan. Atau how are current solution underperforming for your customer? Misalnya karena fiturnya yang kurang, performa dari produknya juga kurang, atau juga tidak berfungsinya dari suatu produk. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan customer pain, yaitu what are the main difficulties and challenges for customer encounters? Memahami bagaimana benda atau produk bekerja, hal yang sulit dilakukan, resistensi dari pelanggan. Yang berikutnya adalah what negative social consequences does your customer encounter or fear? Misalnya berkaitan dengan kehilangan muka, kekuasaan, kepercayaan, status. Dan yang berikutnya adalah what risk does your customer fear? Jadi kita bisa melihat dari sisi apa yang ditakutkan oleh pelanggan. Apakah masalah keuangan kah, status sosial kah, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan untuk customer pain ini cukup panjang dan banyak. Hal ini adalah supaya kita yakin dengan customer pain dan coba memahami apa sih kendala atau hal-hal yang menyulitkan dari customer. So, untuk pertanyaan ketujuh adalah what's keeping your customer awake at night? Contohnya ketika dia mungkin mimpi buruk, ketakutan yang dialamin, isu besar yang terjadi, misalnya kondisi perekonomian, wabah, penyakit, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah 8. What common mistake does your customer make? Apa kesalahan sehari-hari yang dilakukan oleh customer? Dan yang berikutnya adalah what barriers are keeping your customer from adapting solution? Contohnya, kaitan dengan biaya investasi, penolakan perubahan, pro status quo, dan lain-lain. So, dengan 9 pertanyaan ini membantu kita semakin paham mengenai customer pain. Selanjutnya, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu value proposition. Yaitu tadi dari product and services, pain reliever, gain creator. Mari kita lihat yang pertama. Product services adalah melihat proporsi dari nilai suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada customer dan menentukan mana yang terbaik buat customer kita. Dan merupakan gabungan dari pain reliever dan gain creator. Itulah yang disajikan pada customer kita. Apakah produk and services yang kita tawarkan ini akan membantu pelanggan secara fungsional, emosional, dan sosial. So, produk and services ini harus tangible. Atau memang bisa dirasakan, bisa dilihat. Pain reliever yaitu melihat usaha dalam membuat kerugian pelanggan berkurang. Contohnya membuat pelanggan bisa berhemat, bisa juga mengurangi resiko.
Pada sisi value proposition map berhubungan erat dengan yang namanya pain di customer value. Pain reliever menghapus atau mengurangi pain atau hal-hal yang negatif yang dialami oleh pelanggan. Bagian ketiga dari value proposition adalah gain creators, yaitu bagaimana melihat bahwa produk dan jasa yang ditawarkan bisa memberikan keuntungan atau gain kepada pelanggan. Dan hal ini berhubungan erat dengan gain customer profile. Gain creator meningkatkan gain yang sudah didapatkan oleh pelanggan. Saya menunjukkan kembali dalam value proposition canvas ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu adalah customer segment dan juga adalah value proposition segment. Dan keduanya saling berkaitan. Dalam slide ini ditunjukkan salah satu contoh bagaimana kita melihat dua sisi dari customer segment, mid-buy customer, dan juga dari product and services value proposition mid-buy hot plate rice. Anda boleh lihat di sini sudah ada bagian-bagian masing-masing untuk customer job, lalu customer pain, dan customer gain. Dan juga bisa disediakan oleh mid-buy hot plate rice, di mana mereka menyediakan create gain dan pain relievers. Contoh lain dari value proposition canvas adalah produk mobil Tesla. Ini adalah value proposition canvas yang dibuat oleh perusahaan mobil. Bagaimana mereka menyediakan produk yang baru, khususnya Tesla, untuk memenuhi dari kebutuhan customer-nya atau pelanggannya. Anda boleh melihat contoh-contoh value proposition canvas dari berbagai media yang lain. Intinya adalah bagaimana menyambungkan antara customer segment dengan value proposition. Dalam slide ini dibahas bagaimana kaitannya antara value proposition canvas dengan business model canvas. Yang paling erat bagiannya adalah customer segment dan juga value proposition canvas. Untuk business model canvas kita akan bahas pada bagian yang berikutnya atau sesi berikutnya. Setelah kita memahami value proposition canvas, maka kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mengembangkan value proposition tersebut. Kita selalu melihat dari dua sisi, value proposition yang ditawarkan kepada customer profile kita. Dalam slide ini dijelaskan bagaimana value to customer menuju competitive advantage. Di situ ada bagian areas of improvement, bagaimana produk dan services kita untuk meningkatkan gain atau gain creator yang terus ditingkatkan. Dan juga bagaimana kita menyampaikan pesan kepada customer bahwa produk dan services kita ini adalah pain relievers mereka. Sehingga hal ini akan meningkatkan competitive advantage untuk perusahaan Anda. Ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat slide ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.